selamat datang di podcast Kampus Kehidupan Tercinta. Dan kenalin, aku Bayu, ada dua teman saya. Ini Kenalin, aku Andre. Dan aku Christian. Nah, kami bertiga dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, pada kali ini nih, kita bertiga ini akan bahas terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimana cukup booming, cukup hype, cukup yang banyak dibicarakan sama masyarakat kita ya. Iya. Sama ya teman-teman kita waktu lagi nongkrong, juga waktu kita buka sosmed itu isinya kebanyakan menganalisa, mengkritik tentang kebijakan-kebijakannya pemerintah, terutama pada masa pemerintahan dari Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini sebenarnya kalau waktu aku baca-baca juga di sosial media, juga waktu ngobrol sama temanku juga, ini sebenarnya aku juga bingung kemana arah bangsa kita ini loh, kedepannya gimana. Soalnya kita lihat aja contohnya yang sering dibaca atau sering dibicarain itu ya, PPN naik, terus juga anggota-anggota DPR yang tiba-tiba dibawa ke Magelang buat baris berbaris. Nah itu, terus juga ada terkait dengan ini kalau nggak lupa, yang kita sering bicarakan, makan bergizi gratis. Favorit itu. Program favorit. Prima donna. Nah itu, kalau kita lihat, ya udah dari 3 program ini aja, itu udah beda-beda kan. Nah sebenarnya kemana bangsa kita ini mau dibawa itu loh? Kemana ya? Aku juga nggak tahu nih mau dibawa kemana ini ya. Tapi justru itu yang mau kita bahas di sini, bro. Oke, ya. Itu. Jadi gimana? Kebijakan-kebijakan yang tadi kamu sebutkan. Iya. Itu bukan cuma sekedar kebijakan politik atau kebijakan ekonomi. Iya. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang sebenarnya kita bisa gali dari situ. Kenapa? Apa itu? Nah, kalau misalnya kamu tahu itu cuma sekedar kebijakan politik atau ekonomi, sorry, kamu cuma tahu permukaannya doang nih. Oke. Padahal kalau dari kacamata epistemologi, kita bisa menguak beberapa kebenaran-kebenaran yang nantinya itu juga selaras dengan pemikiran Bapak Presiden kita, gitu ya. Yang otomatis juga jadi alasan kenapa nih Pak Prabowo mutusin buat mengadakan program dan kebijakan-kebijakan yang seperti itu, yang booming-booming tadi itu ya. Bentar bro, ini bukannya gimana ya, tapi meskipun aku anak filsafat nih, tapi apa sih itu tadi epistemologi ya. Nah penjelasan singkat aja, kita ngobrol tentang epistemologi ya, pokoknya ya biar awam juga teman-teman, ya nggak cuma aku ya, meskipun aku juga anak filsafat, biar juga tahu apa itu epistemologi gitu loh. Oke, jadi ini biar nggak pusing ya, biar teman-teman punya gambaran. Singkatnya, epistemologi itu merupakan istilah yang terbentuk dari 2 kata. Oke, 2 yang kata. Pertama itu adalah episteme. Episteme sama satunya itu bahasa Indonesianya pengetahuan. Pengetahuan. Kalau satunya episteme. itu logos. Ya. Logos. Oh, logos tahu aku, ilmu. Pasti tahu, iya. betul, ilmu. Banyak soalnya. Jadi epistemologi itu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Oh. Jadi nanti teman-teman jika berpikir dengan epistemologi itu nggak cuma sekedar tahu, tapi memang benar-benar mengetahui bahwa apa yang sudah menjadi pengetahuan teman-teman selama ini itu adalah kebenarannya. Seperti itu, bro. Jadi kita kali ini mau lihat kebijakannya Prabowo dari kacamata epistemologi. Benar. Yes. Oh ya, sebelum jauh lagi kita bahas tentang kebijakan atau bahas tentang epistemologi, aku penasaran bro. Itu kan nggak mungkin kan tiba-tiba muncul sendiri epistemologi, enggak kan? Pasti ada pencetus atau orang yang udah menghidupi atau gimana kalau gitu. Jadi untuk istilah epistemologi itu pertama kali diperkenalkan di dunia barat pada abad ke-19 oleh seorang filsuf bernama James Frederick Ferrier gitu. Tapi sebenarnya cara berpikir secara epistemologi itu sudah digunakan jauh sebelum abad 19. Lebih tepatnya pada era Yunani kuno. Wih, lama banget. Dan cara berpikir epistemologi ini diperkenalkan oleh salah satu tokoh filsuf yang luar biasa. Siapa nih? Plato.
Plato. Iya. Oke. Platon. 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 Oke. Dan epistemologi itu tuh ya kita bisa sebut dia sebagai polisi. Mm-mm. Ya bukan polisi ya sebenarnya ya. Karena kok polisi kan ya dan dibahas ya kalau Ya, udah nggak bisa boleh. dibahas. Ya, jadi epistemologi itu seperti penuntun ya bagi Iya. kita untuk mencari kebenaran yang sejati di balik pengetahuan yang selama ini kita ketahui. Gitu. Jadi untuk menguak hal-hal terdalam atau intisari dari sesuatu itu kita menggunakan epistemologi. Oke, aku udah paham. Ngerti kan? Nah, terus gimana, Bro? Kita lihat apa tadi? Ya kebijakannya Prabowo ini dengan ini epistemologi. Nah, kita semua tahu Mm-mm. kalau Pak Prabowo itu berasal dari latar belakang militer. Oh iya, benar. Nah, Benar dan banget itu. epistemologi yang selama ini menjadi bahan bakarnya si Prabowo Mm-mm. itu adalah epistemologi komando. Oh. Apa sih epistemologi komando itu? Iya, apa? Ya sesuai namanya epistemologi komando. Ya epistemologi militeristik di situ. Oke. Oke. Nah, itu gimana? Oh, kita coba daripada dua arah kasihan ini. Iya. Kita coba ke narasumber kita. Oke, teman kita ini. Gimana, Christian? Kalau kita lihat juga kalau ngomongin tadi apa? Epistemologi komando yang dimana militeristik ya. Militeristik. Berarti secara tidak langsung atau ya mungkin bisa dibilang secara langsung ya, itu mengubah apa ya, cara kerja kabinet kita yang awalnya bisa dibilang zamannya sebelum-sebelumnya itu kabinet diskusi, malah ya bisa berubah jadi kabinet yang dimana apa ya, siap dan gitu mungkin. Nah, Yes man. Iya. Bilang kayak yes man gitu. gimana coba? Nah, latar belakang itu pasti berpengaruh dengan cara orang untuk mengolah sesuatu ya. Itu tidak bisa dipisahkan dan bukan berarti ini ad hominem, bukan begitu. Dengan kita melihat sumbernya atau ya kita berepistemologi, kita bisa memahami. Tujuannya epistemologi itu bukan menilai sebenarnya, itu kan masalah etika, hukum dan lain-lain. Kalau epistemologi itu cuma memahami aja ini kenapa bisa terjadi. Nah, hubungannya dengan Pak Prabowo dengan gaya kepemimpinannya sekarang sebagai presiden yang cenderung yes man gitu, itu adalah ketika sudah terbiasa dengan latar belakang sebagai militer, sebagai pemimpin gitu, dan diterapkan ke kepemimpinan sipil yang memimpin rakyat, maka ya nggak salah kalau kabinet sekarang itu diisi atau bisa dipahami isi kabinetnya sekarang itu banyak diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang TNI, ABRI, atau bahkan tim suksesnya ya. Sekarang kan kita bisa melihat ada banyaknya staf khusus kepresidenan. Iya, juga benar. Wamenaker itu yang berasal dari tim ses gitu, dan itu sangat bisa dipahami karena kalau yang ditaruh adalah orang-orang yang tidak yes man begitu, kemungkinan akan banyak terjadi diskusi gitu. Dan mungkin saja Pak Prabowo memang tidak menyukai seperti itu karena tidak terbiasa. Dan juga ketika saya beropini seperti ini, seringkali pendukungnya Pak Prabowo itu membalas dengan cara loh, bukannya Pak Prabowo punya bukti catatan kepemimpinan sipil, yaitu sebelumnya waktu zamannya ini Pak Presiden kita sebelumnya Pak Jokowi. Iya, dia sebelumnya yang pertama dia bilang, pendukungnya Pak Prabowo sendiri bilang itu bukan dia pernah menjadi ketua partai ya, dia memimpin partai. Benar ketua partai. Lupa aku sebelum itu. Iya, malah kepikiran. Itu Jawabannya ada Pak lagi sebelum, lainnya, nanti sebelum tapi ini dulu. Lebih jauh lagi ya. Ini Partai dulu, terbaik. Partai Gerindra. Loh. Iya. Tapi kan, nah itu bisa dilihat sumbernya lagi, bisa dilihat secara epistemologi lagi, atau sumbernya bahwa perlu diketahui bahwa Partai Gerindra itu partai yang dia dirikan sendiri, dan dia langsung jadi ketua di partai itu. Nah, itu tuh bagi kalian yang masih sulit memahami,
analogi. Saya akan memberi analogi Ya, yang mungkin mudah. lebih gampang ya, lebih mudah. Itu seperti kayak ketika kalian melihat ada orang bilang, oh saya ini CEO loh, CEO dari sebuah perusahaan. Habis itu kalian Oke. lihat Bangga nih. Heeh. Bangga jadi CEO. Oke. bio perusahaannya itu, habis dilihat ternyata buatannya dia sendiri gitu. Maka kan apakah dia tuh bisa bekerja secara kompeten? Apa itu ketika dia menjadi CEO itu apakah kerjaannya beres? Ya bisa saja, tapi kan perlu dipertanyakan gitu. Dan ya biasa dari track recordnya seringkali ya. Tapi masih boleh kan? David? boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kan? Uangnya Sah dia sah gitu. kan? Sah saja. Tapi ya agak ya gitulah. Nanti Dalam tanda kutip ya. ditanyakan. Nah terus Iya sih. berikutnya selain dari Partai Gerindra kan argumennya biasanya dibantah dengan Pak Prabowo yang sudah pernah menjadi Menteri Pertahanan. Nah, yang saya sebutkan tadi Iya, barusan. Ya. Menteri Pertahanan di eranya Pak Jokowi. Nah, Benar. bukankah itu bukti kepemimpinan sipil? Nah, iya, cuman yang pastinya kepemimpinan sipil itu kalau menurut saya ya khususnya di negara demokrasi itu ya dipilihnya secara langsung sama rakyat. Apakah menteri itu dipilih secara langsung sama rakyat ya tidak kan, menteri itu Iya, dipilihnya sama Pak Presiden. sama Pak Presiden Iya. gitu. Kayak ya saya kan beri analogi muda lagi. Misalnya saya sebagai mahasiswa kan juga ada kerja kelompok, kayak contohnya ini kerja kelompok Iya. gitu. Saya sebenarnya maunya bekerja bersama Andre gitu. Oke, saya nggak mau ini. Saya Ya, nggak anggap ingin. aja Oh, iya. begitu. Contohnya. Anggap aja, bukan berarti. Oke, oke. Bukan gitu. Saya maunya sama lanjutin. Andre. Oke. Tapi kebetulan Andre ini berteman sama No, Bayu dekatnya gitu. sama Heeh. saya, dekatnya sama aku. Si Jadi Andre. ya udah kita dalam tanda kutip mau tidak mau berbarengan, tapi apakah saya mau bekerja dengan Bayu ya? Wah, ini curhatan hati kita ya. Bukan, oke. Aduh, fokus. Oke. Ya kan seperti itu. Makanya sebenarnya sih ya tidak ada ya bukti kepemimpinan sipil yang memang terpilih secara demokrasi itu tidak ada, dan itu bisa dilihat lagi itu perbedaannya dengan calon-calon presiden angkatannya Pak Prabowo yang kemarin gitu. Kayak lihat aja Pak Anies, dia sebelum menjadi calon presiden, bukan presiden, sebelum menjadi calon saya sudah punya background sebagai gubernur DKI kan yang terpilih secara sah gitu, secara demokrasi langsung. Rakyat yang memilih. Rakyat memilih. Sebelumnya lagi bahkan dia sudah jadi rektor kan di salah satu universitas Paramadina itu. Dan itu kan rektor pasti dipilihnya musyawarah ya. Nah, terus Pak Ganjar juga. Pak Ganjar sebelum mencalonkan diri sudah punya background gitu sebagai gubernur Jawa Tengah, atau bahkan pejabat atau mantan presiden kita lah, Pak Jokowi yang sekarang jadi teman satu koalisinya Pak Prabowo. Iya. Itu saja lebih lengkap lagi sebelum Lebih banyak ya, rekam jejaknya dia. diawali dengan wali kota Solo, dilanjutkan gubernur DKI, baru jadi presiden. Nah, maka dari itu bisa dilihat karena tidak adanya track record sebagai pemimpin yang berurusan dengan sipil, ya jangan heran kalau sekarang itu model pemerintahannya itu bersifat satu arah atau militer, seperti militer, karena ya background yang dia punya menurut saya itu ya. hanya kebanyakan satu arah seperti militer, ketua partai gitu. Itu kan satu arah semua. Benar. Sekarang Ini bukan berbicara, lagi-lagi bukan berbicara masalah benar atau salah gitu, tapi bisa dipahami kan. tapi kita mencoba untuk ini pengetahuannya gimana sih sebelumnya ya. Iya. Dari Latar belakang kebijakannya. Oh iya, kalau kita bilang tadi kan udah kita dijelaskan sama ini teman kita Christian tentang apa latar belakang kenapa kok Bapak Prabowo semasa presiden seperti ini. Tapi tadi barusan kepikiran kalau ngomongin tentang kebijakan ya, bukannya sebentar benerin kursi saya. Sebenarnya kalau kita ngelihat aja ngomong kebijakan yang ini lagi apa booming itu, makan bergizi gratis. Makan bergizi. Ya, makan bergizi gratis itu bukannya ini semacam apa ya,
akhirnya jatuhnya ke aksi sosial nggak sih? Itu kayak bukan maksudnya bertentangan sama latar belakang yang kita ketahui sejauh ini. Gimana? Salah bro, Oh salah. salah. Heeh. Makan bergizi gratis itu bukan sekedar program sosial. Loh kenapa? Kenapa bisa gitu? Iya. Karena dalam militer logistik itu penting. Analoginya gini Oke. deh. Kalian pasti tahu kan kalau di Perang Dunia Kedua, Jerman Iya. itu negara yang sangat super power. Iya Iya. benar. Bahkan aku Kekuatannya, iya. berani bilang jadi negara paling kuat di dunia. Waktu itu salah satu negara dengan kekuatan militer yang wow. Bahkan bisa mengalahkan Uni Soviet sebenarnya. Iya. Tapi kenapa Jerman pada akhirnya kalah? Mm-mm. Karena kekurangan logistik. Hmm. Pasokan logistik mereka berhasil diputus sama pasukan sekutu. Oh. Dan yang waktu melakukan operasi Barbarossa di Uni Soviet, logistik mereka terputus karena musim dingin. Sama halnya kayak kasus ini. Kenapa? Prabowo ngelihat permasalahan stunting, ya, permasalahan gizi itu sebagai sesuatu yang krusial. Karena apa? Bisa mempengaruhi kualitas anak-anak muda di Indonesia yang nanti akan menjadi pemimpin. Ya kan sekarang kalau misalnya nih anak muda kita aja udah kena stunting gitu kan. Iya. Otomatis pertumbuhan mereka pasti terganggu dong. Iya. Kalau pertumbuhannya sudah terganggu, gimana mereka nanti bisa mikir? Gitu kan. Bener Gimana nanti mereka bisa jadi pekerja atau SDM yang berkualitas buat negara? Benar-benar dari stunting Ya, Di-upgrade, ya. di-upgrade gitu ya. Jadi keracunan enggak. itu lagi Bercanda. proses adaptasi, Oke. berkontemplasi ya. Mungkin tidak terbiasa Tujuannya. makan makanan bergizi kan. Oke. Ya, akhirnya karena hal tersebut Prabowo ini mutusin buat ayolah kita adain program di mana semua anak-anak di Indonesia ini bisa makan dengan gizi yang seimbang. Gitu. Gila. Oh ya, terus ini gimana tentang apa? Ya ini cukup yang sering apa dikeluh kesahkan sama para lebihnya ke ini para yang suka belanja ini loh. Tentang kenaikan PPN. Nah itu apa maksudnya faedahnya lah kalau kita lihat dari latar belakangnya ini Pak Prabowo. Ya memang agak memberatkan ya kalau masalah pajak ya. Meskipun Nah, naiknya nggak sampai 10% sih sebenarnya, cuma Iya. berapa persen dari awal, tapi ya cukup memberatkan aja sih. Dan kenapa sih dinaikkan pajak itu? Sekarang gini, pajak itu kan salah satu sumber pemasukan negara. Iya benar. Ya, semakin besar pajak yang kita bayar, maka duit yang masuk ke kas negara itu juga makin besar. Nah, Oke. semakin besar duitnya, Iya. maka negara akan punya semakin banyak dana untuk belanja. Entah itu beli alutsista baru, entah itu nanti dipakai buat research and development, atau entah itu nanti dipakai buat jalanin program-program yang bergengsi, program-program yang masif, yang besar. Ya, kan dananya nggak kecil itu, butuh dana Iya sih. banyak banget. Ya, apalagi MBG. MBG itu dananya luar biasa besar. Ini aku pernah baca di salah satu jurnal ya. Iya. Dalam satu hari itu bisa menghabiskan 800 miliar rupiah. Wah. Bayangkan, kamu punya program yang satu hari ngabisin dana 800 M. Pusing gitu. Ya kan? Pasti negara akan butuh perputaran uang yang luar biasa besar untuk Iya. biayai program tadi gitu. Benar. Dan juga kan program negara nggak cuma MBG, ada banyak program-program lain yang masih butuh dana gitu loh. Jadi pasti ya itu salah satu upaya beliau untuk memperkuat pertahanan di Indonesia dengan menaikkan pajak. Iya. Gitu. Keren sih. Nah terus, oke kan kita tadi udah bicara tentang apa? Sudut pandang epistemologi ya. Terus yang buat aku penasaran nih, kalau kita lihat, kalau kan setiap kebijakan atau setiap keputusan yang diberikan tuh pasti ada konsekuensi yang dimana ada negatifnya, ada positifnya. Lah aku penasaran, kan tadi kita ngomongin apa ya, sekitar pengetahuannya. Nah kalau menurut kita yang kita lihat nih gimana? Apa ada ini hal yang buruk atau hal yang kemungkinannya itu bakalan ini menyedihkan atau mengecewakan? Itu ada nggak bro? Kalau dibilang buruk sebenarnya enggak buruk ya. Oke. Ya lebih tepatnya ya kita maklumin aja lah ya. Prabowo itu dia tumbuh di lingkungan yang militer, ya kan.
sebagian besar pengalamannya dia dapatkan dari dunia militer. Oke. Jadi sebenarnya Prabowo ini memang sudah memegang teguh doktrin Orde Baru gitu ya. Atau kalau istilah militernya itu beliau itu dari dulu memang sudah memegang prinsip esprit de corps atau jiwa korsa gitu. Iya, Analoginya benar. Prabowo itu nggak butuh loh kabinet yang bisa debat, kabinet yang bisa fasih dalam berbicara. Prabowo itu cuma butuh kabinet yang setia gitu. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip Iya. iya. Kamu sebagai bawahan, aku perintahkan apapun itu, kamu harus ngelakuin. Udahlah, kamu gak usah ngelawan gitu, jalanin aja, gak usah diberontak atau diprotes lah gitu. Nah, orang seperti ini itu dia punya kecenderungan untuk kebal kritik ya. Karena memang iya tadi, sih. gitu loh, dia Benar. udah punya jiwa korsa sehingga ya apapun yang dia perintahkan harus dilakukan oleh bawahannya. Gitu. Yang kasihan tadi adalah sebenarnya rakyat sendiri. Iya, Karena apa lagi-lagi sih? balik. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, beliau tidak bisa melihat gitu loh. Jatuhnya suara rakyat itu nanti malah terbungkam kan. Ini sia-sia aja kita demo lah, protes. Kalau ujung-ujungnya juga pemimpin ya nggak peduli gitu. Nggak dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu. Dia tetap punya kebenarannya dia sendiri tanpa mau melihat kebenaran yang lain. Dan kalau bertanya apa bahayanya ya bahayanya jelas sistem pemerintahan yang seperti itu menurut saya langsung saja itu tidak sesuai dengan dasar negara ini, yaitu demokrasi kan. Sangat tidak sesuai itu. Ketika yang dilakukan adalah lakuin aja apa yang saya perintahkan, maka kecenderungan pemenuhan atau kebijakan-kebijakan beserta pemenuhannya itu akan dilihat dari hanya satu sisi. Makanya kan, dan itu juga berlaku bagi rakyatnya. Makanya juga saya juga tidak setuju dengan pendapat-pendapat orang yang bilang oh yang boleh milih itu orang-orang berpendidikan saja, seperti yang profesor-profesor saja. Loh, jangan. Justru itu sangat bahaya, karena ketika yang misalnya yang boleh memilih itu hanyalah orang-orang yang berpendidikan saja, iya. maka nanti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu cuman kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan orang-orang berpendidikan gitu. Iya sih, akhirnya jatuhnya ya yang butuh ini dari kelompok-kelompok ini Jangan aja. malah timpang nanti. Iya. Iya, dan Semakin ini. apakah Indonesia menjadi Indonesia karena hanya dari orang-orang berpendidikan? Ya tentu tidak gitu. Dan ketika memang tidak berpendidikan itu ada, ya tidak masalah. Indonesia juga menjadi Indonesia karena adanya tukang roti, karena adanya petani. Itu yang menjadikan Indonesia sebagai Indonesia. Apakah pendidikan itu harus juga atau harus selalu diangkat? Iya, tapi bukan berarti ketika dirasa jangan sampai demokrasi itu terjadi, demokrasi itu tidak bisa terwujud ketika pemenuhan pendidikan itu belum bisa tercapai, itu juga jangan sampai gitu. Nanti bahaya juga, karena kan Indonesia ini majemuk gitu, semuanya harus tetap diakomodasi gitu. Gitu aja. Oke. Sudah cukup ya rasanya ya pembicaraan kita ini. Sudah 30 menit. Tapi ya kita mau ngingetin lagi ya teman-teman ya, apa yang kita bicarakan tadi itu lagi-lagi ingin ini ya mengkaji bagaimana kebijakannya Bapak Prabowo, presiden kita tercinta ini ya dari sudut pandang ilmu pengetahuan epistemologi, sehingga kami tidak ingin menyudutkan salah satu pihak atau kami ingin menyerang atau mengucilkan, enggak ya. Tapi kita ingin berbagi wawasan dari yang kita pelajari, sehingga begitu saja ya. Kita segitu masih saja. respect kok. Nah, Nanti kalau ada Intel kita aman ya. Kita aman ya. jadi lagi-lagi ya no offense ya, No tetap offense. tenang. Sehingga oke gitu aja dari kami bertiga. Aku Bayu, Andre, Christian. terima kasih, sampai jumpa. goodbye.